Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bapak harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Ya, tetap semangat. Kita tetap belajar lagi PKN kelas 7. Kali ini mengenai bab ketiga, ya, tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bersama Bapak Erik Manda Gunawan. Oke, kali ini kita ngebahas masalah bab ketiga tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, untuk berbicara mengenai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ya, kita terhubung lagi dengan BPUPKI dan PPKI. Tentunya kalian masih ingat tentang BPUPKI dan PPKI, di mana tentang perumusannya itu terdapat pada sidang kedua BPUPKI dan pengesahannya ada pada sidang pertama PPKI. Oke, Bapak coba flashback lagi ke bab 1 mengenai BPUPKI. Ya, Bapak harapkan kalian masih mengingatnya tentang BPUPKI dan PPKI. Baik, BPUPKI ya dalam bahasa Indonesianya itu adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, ya, atau dalam bahasa Jepangnya itu Dokuritsu Zunbi Joskai. Itu dibentuk tanggal 29 April 1945, ya, di mana BPUPKI itu mengadakan dua kali sidang. Sidang resmi pertamanya yaitu tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Ya, di sidang pertama itu BPUPKI membahas tentang perumusan dasar negara. Di sana ada tokoh-tokohnya yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno, ya, yang dalam sidang pertama itu menyampaikan pendapat-pendapatnya tentang membahas perumusan dasar negara, yang pada saat itu akhirnya lahirlah Dasar Negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Oke, dan di sidang kedua itu tanggal 10 Juli 1945 sampai dengan 17 Juli 1945, BPUPKI itu membahas perumusan Undang-Undang Dasar. Ya, di situ juga ada tokoh-tokohnya ya hampir sama. Tokohnya itu ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan lain-lain. Untuk di tanggal 10, 11, 12 sampai dengan tanggal 16 itu mereka melakukan sidang-sidang lagi sampai membentuk panitia kecil. Di situ ada panitia 9 nanti yang pada saat itu berusaha untuk merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oke. Nah, kali ini ya kita membahas tentang PPKI. PPKI dalam bahasa Indonesia itu adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sedangkan dalam bahasa Jepang saat itu disebut Dokuritsu Zunbi Inkai. Ya, PPKI itu dibentuk tanggal 7 Agustus 1945. Ya, pada saat itu bertepatan dengan pembubaran BPUPKI karena rakyat Indonesia itu sebenarnya menginginkan kemerdekaan itu bukan hadiah dari Jepang tetapi atas prakarsa sendiri. Makanya dibentuklah PPKI. Dan PPKI mengadakan sidang pertamanya yaitu 1 hari setelah kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya di hari Sabtu tanggal 18 Agustus 1945, dan menghasilkan keputusan ya di sidang pertama PPKI itu sebagai berikut. Yang pertama adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden. Saat itu presiden dan wakil presiden terpilihnya adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga, membentuk KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Ya, maka dari itu untuk perumusan dan pengesahannya itu erat sekali hubungannya dengan BPUPKI dan PPKI. Baik, sekarang kita bicara mengenai konstitusi. Ya, apa sih konstitusi itu? Ya, konstitusi artinya adalah undang-undang dasar atau hukum dasar.
Ya, kalian jadi harus ingat apa arti dari konstitusi adalah undang-undang dasar atau hukum dasar. Konstitusi ya, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah konstitusi tertulis, sedangkan yang kedua adalah konstitusi tidak tertulis. Untuk konstitusi tertulis, artinya adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Ya, di sini contoh dari konstitusi tertulis adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia untuk negara kita ya. Di sini untuk konstitusi tidak tertulis adalah konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Ya, antara lain adalah keputusan presiden dan lain-lain, itu adalah konstitusi tidak tertulis. Ya. Oke. Dengan demikian, ya, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Negara Indonesia menganut faham konstitusionalisme sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Oke, baik anak-anak, Bapak rasa untuk mengetahui dasarnya mengenai perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar cukup sampai di sini. Kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya, masih di bab 3 ya. Bapak ucapkan terima kasih kalian sudah setia untuk mengikuti pembelajaran dari Bapak, dan akhir kata Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.